Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wiratama Ramadan dari kelas 1.07C dengan NIM 191086. Nah, saya bercita-cita ingin menjadi orang sukses dan ingin membanggakan kedua orang tua saya dan keluarga saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar pemrograman berorientasi objek. Sini kita akan masuki materinya. Pada modul 1 dasar pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi nomor 1 tujuannya itu kita mengetahui arti dan fungsi pemrograman berorientasi objek dalam pemrograman, memahami penggunaan PBO dalam listing program, mengetahui penggunaan PBO pada suatu program, membuat program sederhana dengan mencapai konsep PBO. Dasar teorinya itu satu, pemrograman berorientasi objek terdapat banyak perbedaan dan macam pendekatan dalam pengembangan suatu program. Dan pemrograman berorientasi objek hanya salah satu saja. PBO merupakan satu teknik atau cara untuk membuat program berorientasi pada objek. Nah, yang kedua, mendefinisikan kelas dan isinya. Pada contoh program terdapat pendefinisian satu kelas bernama X yang didefinisikan pada baris 4 sampai 11. Kelas X dalam program tersebut memiliki member data bernama A. Itu terdapat pada baris ke-7. Selain itu, juga terdapat member fungsi bernama B yang didefinisikan pada baris 9 sampai 10. Nah, dalam program data terdapat keyword privat dan public yang berfungsi mengatur member data, akses member data, dan fungsi yang terdapat di dalamnya. Member data atau fungsi yang terdapat dalam privat hanya diakses dari dalam kelas tersebut. Yang ketiga itu mendefinisikan objek pemanggilan member fungsi dan data. Statement pertama dalam main pada baris ke-14 program data XP1, P2, titik, koma. Nah, jadi yang baris 14 itu XP1, P2 mendefinisikan objek nama P1 dan P2. Nah, yang keempat, akses data melalui member fungsi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, member data yang diletakkan dalam privat hanya dapat diakses oleh member fungsi dalam akses yang sama. Yang kelima itu ada konstruktor. Ketika banyak objek yang dibuat, maka akan lebih mudah jika objek dapat menginisialisasi dirinya sendiri ketika pertama dibuat tanpa membutuhkan panggilan ke member function. Inisialisasi otomatis ini dapat dilakukan dengan menggunakan member function khusus disebut konstruktor. Nah, yang keenam itu ada overload konstruktor. Overloaded konstruktor merupakan suatu kondisi terdapat lebih dari satu konstruktor dalam suatu kelas dengan nama yang sama. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan adanya pendefinisian objek dengan jumlah argumen yang berbeda. Argumen adalah nilai yang diberikan antara program, fungsi, atau subroutine. Suatu program yang mengandung overload yaitu yang terdapat di gambar ini. Program dalam gambar 5 di atas menunjukkan bahwa ketika objek S1 dan S3 didefinisikan konstruktor 1 dipanggil secara otomatis. Saat objek S2 dengan 2 argumen didefinisikan, maka konstruktor kedua aktif. Jadi saat objek S2 dengan 2 argumen didefinisikan, maka konstruktor kedua aktif. Jadi kita lanjut yang ke-7, fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Member fungsi tidak harus selalu didefinisikan di dalam kelas. Suatu fungsi dapat saja didefinisikan di luar kelas dengan setiap memberikan deklarasi terlebih dahulu di dalam kelas. Nah, fungsi display dideklarasikan di dalam kelas ITTP sehingga fungsi display telah tetap dikenali oleh programnya sendiri sebagai bagian dari kelas ITTP, yaitu baris ke-15 void display deklarasi fungsi display. Nah, yang ke-8 itu objek setiap fungsi argumen. Data dari fungsi objek dapat menjadi masukan bagi objek yang lain dengan memanfaatkan objek sebagai argumen. Contoh program terlihat pada gambar 7 ya. Ini. Ini contoh program objek sebagai fungsi argumen. Program contoh penggunaan objek sebagai argumen diberikan pada baris ke-47 di mana objek S3 menggunakan objek S1 dan S2 sebagai argumen. Perangkat perusahaan adalah nama underscore objek titik nama underscore fungsi nama objek 1, nama objek 2, dan seterusnya. Langsung masuk ke programnya saja ya. Terus beramat ya. Lalu deklarasi ini berapa? Plot Indo, plot Inggris, plot IPA. Lalu nilai
vektor nilai 2 atau nilai 3 atau nilai 4 terus dengan oh ini aja ini aja daftar sekarang. Lalu diajukan cara minimum pendaftaran di blog Jingkostar. Lalu keseluruhan DL. Lalu bahasa Indonesia Indo ya. Masukkan yang bahasa Inggris. Lalu kita masukkan cek Pak, ya, lalu point regular, ya, point regular, main function, lalu ngambil code, ML, code, kelas regular, terus Indonesia. Ini kita sampai besar menunjukkan function jiwakan yang lain ada DL untuk bahasa Indonesia Indo berkode bahasa Inggris sini code Amerika code Inggris terus kunci Indo jadi dari 40 dan jadi dari 80 dan angka dari 83 dari 80 kasih Indo tidak cukup Indo tidak cukup rating tidak cukup space dan kita tidak cukup juga dan kita ketik ini kalau ini akan sama sekali dan kita polos sekali itu nilai loading nilai pada mengatakan hidup dulu habis kedua dulu lalu belum mulai juga belum dua regular, tiga bisa
lagi masalah komunikasi coba lagi nilai kok pasti mereka jangan udah berapa hal baik. Nah, kita langsung eksekusi programnya. Nah, bimbingan belajar Singkostar menawarkan kelas unggulan dan kelas reguler sesuai minimum pendaftaran di Mega Singkostar. Nah, nilai dari kelas unggulan ini diambil dari sini ya, 80 offloading konstruktor, pemberian nilai pada member data. Nah, kalau kemudian untuk kelas reguler itu diambil dari offloading konstruktor. Nilainya pun dari mana? Dari sini, dari data objek. Ini objek, ini nilai argumen. Setelah itu kita coba memasukkan nilainya, nilai 80, ini 80. Program ini akan menjalankan selamat Anda diterima di kelas unggulan. Kita coba yang lain 70 ya, 70, maka akan menampilkan selamat Anda diterima di kelas reguler. Nah, kalau kita nilai yang berbeda di bawah 70 ya, dia 60, maka akan menampilkan output sayang sekali Anda tidak dapat diterima di bimbel kami. Nah, itu sih. Ya. Sekarang kita bahas flowchartnya ya. Pertama itu kita mulai dulu start, mulai programnya. Setelah itu kita masuk ke preparation. Di preparation itu kita mendeklarasikan variabelnya, for Indo, for Inggris, for matematika, for IPA. Setelah itu kita inputkan variabel nilai Indo, Inggris, matematika, dan IPA. Setelah itu kita masuk ke seleksi kondisi. Jika kondisinya sebenarnya, jika nilai Indo lebih dari 80, nilai bahasa Inggris 80, nilai matematika lebih dari 80, nilai IPA lebih dari 80, jika nilai itu benar, maka akan menampilkan output kelas unggulan, yaitu yang tadi ya, yang di output selamat Anda diterima di kelas unggulan ya. Nah, jika kondisi ini tidak lebih dari 80, maka akan dilarikan ke seleksi kondisi ini ya, yaitu jika nilai Indo lebih dari 70, nilai Inggris lebih dari 70, nilai matematika lebih dari 70, dan IPA lebih dari 70, maka jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan menampilkan output selamat Anda makan masuk kelas reguler. Selamat ya, gitu. Atau selamat Anda diterima di kelas reguler. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan output Anda, sayang sekali Anda tidak dapat diterima di bimbel kami. Setelah melakukan output tadi, setelah menyelesaikan output tadi, programnya itu selesai, maka end. Sekian dan terima kasih atas penjelasan materi PPO dari saya. Nah, jika saya ada kesalahan atau masih kurang, mohon maaf. Nah, saya punya quote sebelum menutup video ini. Tidak ada rahasia untuk menjadi orang sukses, mereka hanya mempersiapkan segalanya, bekerja keras, dan selalu menyediakan waktu untuk mempelajari kegagalan mereka sendiri. Terima kasih.